迎战他们，千古的残酷，只是映照过去人天前辈以大法力造就出了结晶。你看到了，我隔着万古岁月对话，似真似幻。这究竟是何等手段？ Welcome back guys, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan alur cerita rekap Donghua Perfect World ya guys ya. Dan di bagian kali ini kita bakalan rekap dari episode 206 sampai 213. Waduh, lumayan ya kan, 8 episode. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setibanya di tepi wilayah kosong, Dewa Willow menjelaskan kalau dirinya bukanlah tubuh asli. Pasalnya setelah memasuki gerbang purba, tidak ada yang pernah bisa kembali. Meskipun dia tidak bisa memastikan seberapa panjang jalan yang akan ditempuh, namun Dewa Willow bertujuan untuk mencari penyebab kekacauan era abadi kuno, serta mencari cara untuk mencegahnya kembali terulang. Di saat Si Hao berniat ikut bersamanya dan melakukan pertempuran bersama, Dewa Willow lantas memintanya untuk menjadi lebih kuat lagi, sehingga Si Hao bisa mengerti makna tentang dunia. Kemudian sebelum meninggalkan tempat ini, Dewa Willow memberikan sedikit gambaran masa depan kepadanya, di mana ketika dunia ini hancur berantakan, Si Hao hanya tersisa seorang diri dalam kesepian. Meskipun penglihatan barusan membuat Si Hao terkejut, tapi dia bertekad untuk merubah masa depan, serta tidak akan membiarkan kekacauan era abadi kuno kembali terulang. Melihat tekad di dalam diri Si Hao, Dewa Willow lantas memintanya untuk pergi melewati perbatasan demi memahami hukum dan aturan dunia ini. 追赶你的脚步，需踏出自己的路。如掌握诸多宝术，早已深谙此界法与道。 Singkatnya, setelah memastikan kedua orang tua dan adiknya baik-baik saja bersama anggota klan Qin, serta menemui kakeknya untuk memberikan buah dewa surgawi, Si Hao lantas melanjutkan perjalanan ke hutan Huosang demi menemui Huo Ling-er dan memberikan hadiah buah dewa surgawi. Tapi siapa sangka tempat tinggal Lin-er telah hancur berantakan. 进入仙谷一地参赛。 不，他不会出事的。 Menyadari tempat ini berada di wilayah kota Lihuo, serta penguasa kota pastilah mengetahui kejadian di tempat ini. Si Hao tanpa banyak basa-basi mendatangi pusat kota dan menggunakan teknik pencarian jiwa terhadap penguasa kota, sehingga dia langsung mengetahui kalau tindakan tersebut dilakukan oleh anggota klan Celestial. Beberapa saat kemudian, ketika kedua perusuh klan Celestial sedang mencari keberadaan Huo Ling-er yang dikatakan melarikan diri, Si Hao tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan langsung mencabut nyawa kedua bebedu. Singkatnya, dengan menggunakan teknik pencarian jiwa, Si Hao pada akhirnya menemukan keberadaan Huo Ling-er. Setelah melepaskan rindu satu sama lain, serta membahas pencapaian Si Hao di dunia abadi kuno sebelumnya, Si Hao lantas memberikan hadiah buah dewa surgawi kepada Ling-er. Bahkan ketika Ling-er memakainya, kekuatannya langsung meroket ke tingkat dewa surgawi. 咱们去天州找天人族。 Beberapa saat kemudian, demi membalaskan perbuatan klan Celestial, Si Hao dan Huo Ling-er terlihat mendatangi puncak gunung Celestial. Meskipun terdapat formasi pelindung, namun dengan adanya batu petir, formasi tersebut tidaklah ada artinya.
Demi memancing keributan, Si Hao dan rekan-rekannya lantas secara barbar merampok banyak tanaman obat di puncak gunung tanah leluhur klan Celestial. Bahkan meskipun beberapa tetua sudah turun tangan untuk menghentikan hal tersebut, namun Si Hao dengan mudah menghabisi mereka. Di saat Yun Si terkejut mendengarkan laporan kalau Huang datang ke tempat ini untuk menuntut balas dendam, serta hal yang dia takutkan benar-benar terjadi, Nenek Qi Xia justru dengan sangat sombong ingin menghadapi Si Hao dengan alasan memiliki kodam formasi kota. 还好意思提？ 昔日若非齐道林出现， Tepat di saat teknik jaring Cinambar berhasil menghancurkan naga petir, Si Hao lantas menggunakan teknik gabungan dua energi abadi untuk menghancurkannya. Meskipun si nenek sempat memohon ampun serta meminta belas kasihan, tapi Si Hao tidak memperdulikannya dan langsung menghancurkan roh primordialnya. Meskipun di momen ini, Yun Si meminta seluruh tetua untuk tidak mempersulit masalah dan mengakui kesalahan mereka kepada Si Hao, namun kedua cabe tidaklah memperdulikan nasihatnya. Mereka beranggapan neneknya telah koid di tangan Si Hao, sehingga memaksa para tetua untuk menggunakan formasi kota langit. 击杀这个小败类！ 你们 Meskipun Ling Er sempat ketakutan, tapi Si Hao memintanya untuk santuy aja, serta menggunakan pertahanan peta segala makhluk untuk memblokir serangan kota Celestial. Di saat Yun Si dan seluruh anggota ketar-ketir kekuatan Si Hao jauh lebih kuat dari sebelumnya, kota Celestial tiba-tiba saja kembali aktif, di mana hal tersebut dilakukan oleh Qi Tuo, sehingga mengingatkan Si Hao dengan masa lalunya, dan tanpa basa-basi langsung menuju ke arahnya dan mencabut nyawanya. 林夕，你去问问。 Singkatnya, ketika Yun Si mencoba meminta Si Hao untuk membiarkan sisa anggota klan Celestial, kedua cabe justru meminta bantuan kepada leluhur pelindung yang sebelumnya telah terluka parah oleh serangan Dewa Wilau. Bahkan Pak Tua Bangka juga tidak sadar diri dan pengen menghabisi Si Hao, sehingga membuat Yun Si gagal membujuk Si Hao. 让护道人出来领死！ Menyadari Pak Tua Bangka sudah terluka parah dan kehabisan energi pasca pertarungan sebelumnya, Si Hao lantas berniat untuk memancingnya kehabisan energi dan meminta Ling Er untuk sedikit menjauh dari lokasi baku hantam. Merasa muak dipermainkan oleh Si Hao, serta sangat sulit menangkap bocah tersebut, Tua Bangka lantas secara nekat menggunakan teknik penyimpulan dan mengorbankan seluruh energinya demi menangkap Si Hao. Sayangnya, belum sempat dia benar-benar berhasil menangkap Si Hao, Pak Tua Bangka justru kehabisan energi dan langsung koid secara mengenaskan. 护道人被那小子逼死！ Pasca kejadian barusan, serta dendamnya kepada seluruh penjahat klan Celestial telah tuntas, Si Hao segera membawa Huo Ling Er meninggalkan tempat ini. Pada awalnya, Si Hao berniat menemui Kaisar Huo alias Bapak Lin Er demi mendiskusikan pernikahannya. Namun sayangnya dari informasi Dewa Serigala,
Bapak Ling Er sedang berkeliling dunia. Dia juga memberikan informasi kalau ada praktisi misterius menyapu 3.000 provinsi. Informasi barusan jelas menarik perhatian Si Hao dan berniat untuk menemui sosok tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah tiba di puncak Gunung Patah, Si Hao sempat mendengar percakapan dari beberapa orang kalau praktisi misterius yang datang ke 3.000 provinsi sedang merekrut anggota memasuki akademi luar yang terletak di langit tingkat 9 dan tiba-tiba... 太过分了！为什么驾车？明天的战车到了，驾车的会驾吗？撞人了！ Meskipun pengawal Lintian yang diketahui bernama Yuntian sempat bikin rusuh saat melakukan perekrutan murid, namun setelah King Si Hao tidaklah lagi bisa menahan diri melihat kekejaman orang luar terhadap penduduk 3.000 provinsi turun tangan, seketika hal tersebut dengan mudah diatasi. Tidak tinggal diam dan kerusuhan terus berlanjut, Si Hao lantas meminta Yuntian untuk membawanya menemui Lintian, di mana diketahui tuannya alias Lintian saat ini sedang mendatangi Ning Chuan di Bukit Kiri. Meskipun Lintian masih menyombongkan diri telah memiliki energi abadi bunga Jalan Agung, namun jelas hal itu tidaklah membuat Si Hao gentar yang sudah memiliki 3 energi abadi. 狗随主人行。 Di saat situasi memanas serta Yue Liu terkejut di wilayah 3.000 provinsi masih memiliki master muda berbakat, serta Lintian sendiri nggak mau kalah sama Si Hao, Ning Chuan pada akhirnya menunjukkan diri. Di bawah perintah Yue Liu, Lintian lantas berniat untuk menghadapi Ning Chuan terlebih dahulu untuk menguji kekuatannya. Namun menyadari dia masih harus menghadapi Si Hao, Lintian lantas secara sengaja membawa Ning Chuan untuk bertarung di ruang kehampaan. Namun siapa sangka hanya dalam waktu singkat, Lintian justru berhasil dilempar keluar oleh Ning Chuan. Hanya saja bukan kalah seperti biasa, Ning Chuan justru sempat memberikan Lintian provokasi, sehingga dia secara diam-diam mencoba menyerang Si Hao. Tapi sayangnya, Si Hao menyadari hal tersebut dan langsung mengurung Lintian dengan daun willow. Bahkan dia secara paksa memutuskan lengan Lintian. Meskipun Lintian sempat tidak terima harga dirinya dijatuhkan, tapi Yue Liu memintanya untuk tidak lebih banyak mempermalukan Akademi Tianzhen, sehingga dia dengan berat hati mengakui kekalahannya. Tepat ketika Ning Chuan dan Si Hao sama-sama ingin berduel dan menuntaskan dendam lama, mereka menyadari kalau Yue Liu bukanlah orang biasa dan lebih kuat dari Lintian, sehingga mereka berdua mengurungkan niat baku hantam. Yue Liu menegaskan, dikarenakan mereka berdua telah mengalahkan Lintian, mereka telah memiliki kualifikasi untuk memasuki Akademi Tianzhen. Di 9 langit dan 10 bumi tersembunyi peluang serta teknik rahasia. Bahkan terdapat banyak master di setiap dunia masing-masing. Hal itulah yang bisa mereka dapatkan jika bergabung dengan Akademi Tianzhen. Tidak menolaknya dan penasaran dengan misteri 9 langit serta 10 bumi, baik Si Hao dan Ning Chuan pada akhirnya menerima tawaran mereka untuk menemui sosok tokoh besar. 不知何日再见皇兄了。 Setibanya di suatu tempat, mereka langsung bertemu dengan tetua ketiga Akademi Tianzhen. Bahkan meski orang ini sempat menawarkan Si Hao untuk menjadi muridnya, namun Si Hao menolaknya. Dia beralasan telah memiliki guru. Mendengarkan hal itu dan mengetahui Si Hao memiliki hubungan dengan Dewa Willow, tetua ketiga tidaklah memaksanya. Sedangkan tujuan mereka selanjutnya akan pergi keluar dari benua 3.000 provinsi, menjelajahi kota kuno di wilayah tanpa pemilik, dan pergi langsung ke perbatasan untuk melihat perjanjian aliansi kuno. Dengan begitu,
mereka barulah memenuhi syarat sebagai murid terdaftar Akademi Tianzhen. Di saat Si Hao teringat dengan perkataan Dewa Willow tentang pergi ke perbatasan, serta tidak asing dengan nama kota kuno dan perjanjian aliansi kuno, tetua ketiga melanjutkan, dahulu kala dunia ini sangat damai, namun seketika hancur dalam pertempuran abadi kuno, serta dijuluki sebagai 9 langit dan 10 bumi. Salah satunya merupakan tempat mereka saat ini berada. Setelah kejadian tersebut, para Supreme Being bergabung dan memberkati tempat ini dengan 3.000 aturan untuk menekan perbatasan, sehingga dijuluki sebagai benua 3.000 provinsi. Hanya saja saat ini, mereka sudah sangat dekat dengan kehancuran era, serta pertarungan abadi kuno akan kembali terulang. Jika mereka takut menembus wilayah tanpa pemilik, serta menekan perbatasan, maka dunia ini akan kembali hancur seperti sebelumnya. Mendengarkan hal itu, dan teringat dengan perintah Dewa Willow untuk melewati perbatasan untuk melihat misteri dunia ini, Si Hao lantas berniat untuk melewati wilayah tanpa pemilik. Begitu juga dengan Ning Chuan yang tidak ingin tertinggal darinya. Mendengarkan hal itu, tetua ketiga lantas meminta mereka berdua melakukan persiapan. Mereka akan OTW beberapa hari lagi. Beberapa hari kemudian di hutan Wosang, Si Hao dan Ling Er sempat melakukan sedikit percakapan sebelum Si Hao melakukan perjalanan ke wilayah tanpa pemilik. Meskipun Si Hao sempat ingin membawa Ling Er, namun Ling Er menolaknya dan tidak ingin menjadi beban. Dia hanya meminta Si Hao untuk menjaga diri. Sedangkan dirinya berjanji akan selalu menunggu Si Hao kembali di tempat ini. Tidak berselang lama, setelah mengetahui kabar Si Hao ingin melakukan perjalanan penuh dengan bahaya, baik Kaisar Huo dan kakeknya terlihat tiba di tempat ini untuk mengadakan acara pernikahan antara Si Hao dan Ling Er. Dengan begitu, Ling Er memiliki harapan besar kepada Si Hao untuk kembali mencarinya setelah melewati perbatasan. 我一定会回来。怎能重逢？若有征战，山河竟然9天10地，充满了莫测变数，其他古界浩瀚无边。以此为证。走吧，我等。 Keesokan harinya, Si Hao mendatangi tempat pertemuan. Namun ternyata dia tidaklah sendirian, melainkan seluruh praktisi berbakat juga diundang untuk melewati wilayah tanpa pemilik. Pasalnya hal ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk lebih banyak mempersiapkan anggota demi menghadapi malapetaka. Sebelum cabut, tetua ketiga menjelaskan kalau wilayah tanpa pemilik sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Bahkan dia sendiri belum pernah melewatinya, serta hanya menggunakan teknik teleportasi untuk tiba di kota kuno. Meskipun beberapa praktisi langsung cabut dan mengundurkan diri, tapi sebagian besar dari mereka tetaplah membulatkan tekad untuk mengetahui misteri dunia dan bertekad melewati wilayah tanpa pemilik. Setibanya di hutan kuno di dalam wilayah tanpa pemilik, Si Hao sempat mendapatkan serangan secara diam-diam. Bahkan meski dia menggunakan mata langit, Si Hao tidaklah bisa menemukan keberadaan musuh, sehingga tanpa banyak cengcong, dia langsung melepaskan serangan ribuan pedang secara acak, serta memancing kemunculan sebuah kabut dengan bahasa kuno, yang ternyata berasal dari monster mata satu. Di saat Si Hao terkejut melihat kemunculan monster di hadapannya, si monster tiba-tiba saja melepaskan teknik kolam darah untuk mencoba menyerap tubuh Si Hao, di mana kolam darah tersebut juga merupakan esensi dari para praktisi yang sebelumnya diserap oleh si monster. Di saat Si Hao mampu memblokir teknik darah dengan teknik kolam petir, si monster justru tidaklah mau mengakui kekalahan. Dia juga beranggapan jika kedua matanya komplit,
maka pastilah bisa dengan mudah menelan Si Hao. Di saat Si Hao terkejut mendengarkan hal itu, si mata justru mengatakan kekuatannya melemah gara-gara tombak pedang abadi di tubuhnya. Mendengarkan hal itu dan menyadari si mata agak aneh, Si Hao lantas mencoba mengorek informasi tentang 7 raja penjaga perbatasan. Namun siapa sangka menurut perkataan si monster, ketujuh raja telah koit sejak zaman kuno. Bahkan perbatasan juga hampir runtuh, sehingga klan luar pastilah akan segera menaklukkan dunia. Tidak lagi bisa menunda dan perkataan Dewa Willow tentang perbatasan memanglah benar, Si Hao lantas menggunakan teknik pohon Willow untuk mengakhiri baku hantam, serta menggunakan pedang abadi untuk memancing energi pedang di tubuh si monster. 5 hari kemudian, Si Hao tiba di sebuah tempat dan langsung terjebak di dalam sebuah kabut ilusi, serta menarik kesadarannya kembali ke era Asian Immortal alias era abadi kuno. Dalam ilusi ini, Si Hao tanpa sengaja bertemu dengan beberapa orang termasuk Ponik abadi yang katanya udah musnah dari era abadi kuno. Mereka bisa dibilang sebagai para jenius era abadi kuno. Nah sayangnya, Si Hao tidak mengetahui dia ini sedang terjebak dalam ilusi, melainkan menganggapnya adalah kenyataan. Dia juga bertanya-tanya, apakah dirinya kembali ke era abadi kuno atau era abadi kuno kembali muncul ke dunia. Di saat Si Hao masihlah bingung, Ponik abadi menjelaskan mereka saat ini sedang berada di wilayah Gua Abadi, tempat pertemuan berbagai master dari berbagai klan. Menyadari tidak ada niat jahat dan permusuhan, Si Hao pada akhirnya berteman baik dengan para jenius era abadi kuno, serta mengikuti mereka menuju hutan bambu ungu lautan selatan. 前方便是此次盛会之地。羊蛇真仙驾临，见过前辈。 Selain melihat beberapa master, Si Hao juga melihat Raja Abadi 6 Jalan Reinkarnasi. Dia merupakan pencipta teknik cakram reinkarnasi. Tidak hanya itu, Si Hao juga melihat kedatangan Raja Abadi Wuzong, sang pencipta lonceng tanpa batas, di mana pada dasarnya para master di tempat ini merupakan pencipta ajaran dan teknik Dao yang selama ini pernah Si Hao temui. Seiring berjalannya waktu, ketika Si Hao mulai akrab dengan para jenius era abadi kuno, serta mulai memahami jalan kultivasi para jenius di tempat ini sangat berbeda dengan dirinya, bahkan Ponik abadi yang memiliki 3 energi abadi dianggap biasa saja, seluruh jenius tiba-tiba saja mengatakan harus berpisah dan tidak lagi bisa bertemu dengannya. Di saat Si Hao masih kebingungan apa maksud dari ucapan tersebut, dia kembali dikejutkan dengan sebuah serangan yang berasal dari klan luar. Dalam momen ini, Si Hao benar-benar panik bukan main melihat seluruh teman baiknya dibantai. Namun sayangnya dia tidaklah bisa berbuat apapun untuk ikut campur dalam pertempuran. 你也要去迎战他们，你要做好准备。千古的残酷，只映照过去，击穿诸天，得见未来。他们才以大法力贯穿万道。万苦，见证了这1年前辈以大法力造就出了结晶。你看到了。 我隔着万古岁月对话，你只是一个见证者，似真似幻。这究竟是何等手段？亲眼见证。 Fakta barusan lantas menyadarkan Si Hao kalau ternyata kejadian di era abadi kuno hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh para master dari masa lalu, sehingga bisa memperlihatkan kehancuran era abadi kuno. Kenyataan menyakitkan dan hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apapun.
seketika membuat Si Hao bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Dia tidak ingin teman-temannya di era saat ini mengalami nasib yang sama dengan para sahabatnya di era abadi kuno. 难道我当时的朋友们梦回仙谷，可却只能看着他们死去？仙谷时代，我倒要去那座古城。 Singkat cerita, selama 2 bulan melewati wilayah tanpa pemilik dan melewati berbagai rintangan, Si Hao pada akhirnya tiba di suatu kota. Namun belum sempat dia memasukinya, beberapa pasukan klan luar tiba-tiba saja menyerang, sehingga tanpa basa-basi Si Hao langsung menghabisi mereka. Bersama dengan kejadian tersebut, Mono terlihat menunjukkan diri dan membawa Si Hao memasuki kota Changlan. Nah, ternyata Mono bisa sampai di tempat ini dengan cara instan berteleportasi menggunakan formasi kuno, sehingga dia tidak perlu melewati wilayah tanpa pemilik seperti yang dilakukan Si Hao. Hanya saja tidaklah memperdulikan hal itu, dan wilayah perbatasan semakin kacau dengan kemunculan para pasukan dari klan luar. Si Hao lantas mengajak Mono untuk segera menuju kota kuno. Baru saja tiba di sebuah altar kuno, mereka kembali dikejutkan dengan pasukan aneh dari klan luar. Bahkan menyadari Si Hao merupakan orang yang telah membunuh pasukan nomor 19, pasukan nomor 20 tidaklah berani bertindak gegabah dan beranggapan bukan tandingannya. Namun mereka langsung menggunakan sebuah teknik pengorbanan darah untuk membuka portal dimensi dan memanggil tuan mereka. Menyadari makhluk dari luar wilayah sangat menakutkan, bahkan para master dari era abadi kuno sekalipun tidak bisa menandingi mereka, Si Hao sempat ingin menghancurkan portal. Namun dikarenakan tidak berhasil, Mono langsung mengambil inisiatif menyerang pasukan nomor 20. Sayangnya kerjasama mereka tidaklah membuahkan hasil, di mana seluruh pasukan mampu kembali bangkit dan terus menggunakan teknik pengorbanan darah, bahkan memperlihatkan tubuh jiwa dari Laumu yang berada di ranah Dewa Surgawi. Tidak ingin mengambil resiko, Si Hao lantas meminta Mono untuk menghentikan teknik pengorbanan darah, sementara dirinya akan langsung menghadapi Laumu. Nah, diketahui juga, Laumu ini memiliki 2 energi abadi yang sebelumnya dia dapatkan dari sahabat Si Hao di era abadi kuno. Di saat Si Hao berhasil menekan Laumu sendiri terlihat sangat emosi. Bahkan dia langsung menggunakan teknik tubuh Dharma. Sementara Mono segera menggunakan teknik mutiara penyegel jiwa untuk menghancurkan altar pengorbanan dan memaksa tubuh Laumu meninggalkan tempat ini. 什么你？砸的就是你！ 你们都活不了。 Meskipun berhasil menyelesaikan masalah di tempat ini, namun Si Hao menyadari kalau musuh dari luar wilayah sudah mulai menyusup ke dalam perbatasan, bahkan memiliki banyak altar pemanggilan yang berada di banyak lokasi wilayah tanpa pemilik. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita rekap Donghua Perfect World episode 206 sampai 213 nih guys ya. Dimana King Si Hao udah mulai menuju wilayah perbatasan nih guys ya. Dan jujur Mimin belum ngeliat episode selanjutnya. Buat temen-temen yang udah nonton sampai episode terbaru, bisa kali kasih bocoran ada apa sih di wilayah perbatasan? Apakah bakalan ada baku hantam luar biasa Endon? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan selalu support Mimin. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. Bye. Was it me? Is it me? Am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.